pagi untuk semua anak didik kami yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran IPS pada hari ini ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran IPS dengan tema manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan subtema ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ruang. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan interaksi antar ruang. 3. Siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. 4. Siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang ya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah bumi, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal. Ini akuarium, tempat ikan tinggal. Dan ini adalah ruang kelas, tempat siswa-siswi belajar. Rumah ditempati oleh manusia untuk tempat tinggal. Hutan ditempati oleh hewan dan tumbuhan untuk tempat tinggal. Danau ditempati oleh ikan untuk tempat tinggal. Semuanya itu diisi oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan untuk tempat tinggal mereka. Baik, dari ilustrasi tadi, adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu pengertian ruang? Ya, benar. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan interaksi antar ruang ya? Interaksi antar ruang dapat berupa 1. Perpindahan penduduk, 2. Perpindahan barang, 3. Perpindahan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Semakin besar perpindahannya, salah satu unsur di atas,
maka menandakan semakin kuat interaksi yang terjadi antar ruang. Demikian pula sebaliknya. Lalu, apa ya penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada daerah A adalah daerah yang surplus dalam menghasilkan padi, tetapi kekurangan ikan. Sedangkan pada daerah B merupakan daerah yang surplus dalam menghasilkan ikan, tetapi kekurangan padi. Untuk melengkapi kekurangan pada masing-masing daerah, maka terjadilah interaksi atau hubungan timbal balik antara kedua daerah untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik wilayah yang ada pada masing-masing daerah tersebut, baik itu dari segi suhu ataupun tanahnya. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu berupa karakteristik tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Interaksi antar ruang tersebut dapat berupa pergerakan orang, barang, maupun informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut dengan mobilitas penduduk. Interaksi dalam bentuk pergerakan informasi disebut dengan komunikasi. Sedangkan interaksi dalam bentuk pergerakan barang disebut transportasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena adanya saling bergantung antara satu ruang dengan ruang lainnya. Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. Pada gambar terdapat 2 penjual. Penjual pertama menjual hasil laut tetapi membutuhkan hasil tani. Penjual kedua menjual hasil tani tetapi membutuhkan hasil laut. Maka kedua penjual atau wilayah dapat saling melengkapi kebutuhannya masing-masing dengan melakukan interaksi antar ruang. Yang kedua, kesempatan antara. Diketahui ada wilayah C yang letaknya lebih dekat dengan wilayah A. Wilayah C ini surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Karena letaknya dekat, maka ongkos transportasinya lebih murah. Sehingga penduduk di wilayah A melakukan kerjasama dagang dengan penduduk di wilayah C. Maka hubungan antara wilayah A dengan wilayah B mungkin melemah. 3. Kemudahan transfer. Wilayah A akan melakukan interaksi atau kerjasama apabila akses dan sarana dan prasarananya sangat mendukung. Apabila jalan dari wilayah A menuju ke wilayah B rusak dan ada jembatan putus, maka interaksi antara wilayah A dengan B tidak akan terjadi. Tugas yang harus kamu kerjakan di buku tugas adalah sebagai berikut. Batas pengumpulan tugas sampai besok pukul 6 sore.
dan dikumpulkan ke Google Classroom. Demikianlah materi pelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Untuk tugasmu, kerjakan soal-soal yang sudah Ibu buat di video pembelajaran ini. Terima kasih. Jangan lupa dibaca-baca bukunya di rumah, dikerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.